Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke. Baik. Kondisinya di kelas sudah rapi. Berdiri semua. Oke. Duduk kembali, sudah rapi. Sudah rapi ya? Baik, terima kasih banyak kepada anak sekalian yang telah menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan diri sendiri. Baik, anak sekalian, sebelum kita masuk di materi pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas Trisman kepada Anda. Disilakan. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Baik, anakku sekalian, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak sekalian. Kemudian sebelum kita masuk di materi selanjutnya, terlebih dahulu Bapak akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kali ini yang harus kita capai, yaitu kalian mampu menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalian mampu menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah kalian mampu menjelaskan isi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mau bertanya, adakah yang tahu di sini ada berapa rukun iman? Saya Pak. Ya, Risman, silakan. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Kemudian yang kedua, ada yang tahu tidak? Rukun iman yang ketiga itu apa? Saya Pak, Siapa? beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, yaitu ada yang tahu apa kitabnya orang Muslim? Saya Pak. Ya, Al-Quran. Baik. Stop tangan semua, stop. Baik, jadi itulah ya, jadi rukun iman ada 6. Pertama adalah rukun iman yang pertama adalah 1, beriman kepada Allah. Yang kedua adalah Beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Yang keempat adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima adalah
beriman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah beriman kepada qada dan qadar. Baik. Jadi arti iman ituna adalah meyakini atau membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Jadi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi iman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang diturunkan sebelum Al-Qur'an yaitu Taurat, ya. Apa? Yang diturunkan setelah Al-Qur'an apa lagi? Sebelum Al-Qur'an ya. Yang diturunkan sebelum Al-Qur'an adalah Taurat. Apa lagi? Zabur. Apa lagi? Injil. Kemudian adapun nabi yang telah menerima wahyu berupa suhuf ya anak sekalian, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Sid alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul mencakup beberapa hal, di antaranya yaitu adalah akidah. Yang mana dibilang akidah yaitu adalah mengesahkan Allah. Yang kedua adalah syariat. Apa itu syariat? Ya, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat Islam. Yang selanjutnya adalah akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak adalah cara bersikap dan bertindak kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada sesama. Yang selanjutnya yaitu adalah janji pahala, ya, ada janji pahala. Kemudian ancaman siksa kepada umat manusia. Kemudian apa selanjutnya? Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Yaitu ya, jadi ini ada namanya kitab Taurat, ada namanya kitab Zabur, ada namanya kitab Injil, ada namanya kitab Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya yang menurunkan kitab kepadamu umat manusia sebagai petunjuk. Jadi Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk. Kemudian yang kedua, mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Oke. Nah, jadi baik anak sekalian, sekarang kita kerja proyek, masing-masing kelompok mengerjakan hasil kerjanya dan kemudian masing-masing dua kelompok untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil proyeknya. Jadi semua kelompok harus mempresentasikan hasil proyeknya dan saya kasih waktu sampai 10 menit dari sekarang. Oke, silakan dikerja masing-masing tugas proyeknya. Sebentar akan dipresentasikan di atas ya. Masing-masing mempertanggungjawabkan hasil karyanya semua. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah. Oke, kelompok mana yang mau tampil duluan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Putri, dan di samping saya ada Putri Salsabila, dan di samping saya ada Dan di samping saya ada Rizky. Dan di samping saya ada Iqbal. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. isi pokok Al-Quran. Isi pokok Al-Quran: A. Akidah keimanan. B. Ibadah dan muamalah. C. Syariah atau hukum. D. Akhlak budi pekerti. Tarik sejarah dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Abdul Fahri, dan di samping saya Aiman, dan di samping saya Asbir. Di samping saya Terlam. Adapun isi pokoknya, kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti isyarat. Dari kelompok Injil akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Cindy. Baik, kami dari kelompok Injil. Kitab Injil di dalam kitab Injil berisi ajaran sebagai berikut. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itulah hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok Taurat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Amelia. Silakan. Isi pokok kitab Taurat. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus itulah tadi hasil proyeknya yang kalian buat. Jadi kitab Al-Quran itu ada lagi sebelum kitab Al-Quran yang namanya adalah, pertama adalah Zabur, Injil, Taurat, baru Al-Quran. Oke, baik anak sekalian, masih semangat hari ini? Semangat. Baik, untuk saat ini syukur wa jazakallahu khair atas perhatian dan kerjasamanya anakku sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi ya. Kemudian ada yang tahu tidak? Ataukah siapa sudah menghafal ada berapa iman kepada kitab-kitab Allah? Ada 6.
Ya. Kemudian ada 6 ya. Ada yang bisa menyebutkan satu di antaranya? Satu adalah Beriman kepada Allah. jadi rukun iman ada 6. Pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat. Beriman kepada nabi dan rasul. Kelima. Beriman kepada hari kiamat. Yang keenam adalah Beriman kepada qada dan qadir. Koda dan Qadir. Kodar. Ya. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk itu Bapak akan mengucapkan syukur jazakallahu khair. Semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul lagi dan kita buka kembali di mata pelajaran PAI minggu depan ya. Semoga sehat selalu. Oke. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.